warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat ya. Wah, karena virus corona, kita semua belum bisa berjumpa nih. Tapi kalian tenang, kalian tetap bisa belajar walaupun di rumah saja. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, kira-kira Ibu harap setelah belajar materi ini, kalian akan memahami konsep hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, serta penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu mengapa pada saat kita berada di dalam bis yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba bis direm, badan kita akan terdorong ke depan? Untuk mendapatkan jawaban pada pertanyaan ini, kita akan mempelajari hal tersebut berkaitan dengan peristiwa hukum 1 Newton. hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, sudah ada yang bisa ucapkan bersama-sama apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Untuk mempelajari hukum 1 Newton, kamu dapat melakukan percobaan menggunakan alat seperti gambar di bawah ini. Yang diperlukan adalah sebuah kertas dan sebuah gelas. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Dan yang kedua, tariklah kertas secara horizontal dengan sekali hentakan. Amati peristiwa yang terjadi pada kedua perlakuan yang berbeda tersebut. Coba di rumah ya. Apa fakta yang kamu dapatkan? Ada perbedaan keadaan gelas dengan perlakuan yang berbeda tersebut. Pada saat kertas ditarik pelan, maka gelas mengikuti kertas. Dan pada saat kertas ditarik dengan cepat, maka gelas tetap mempertahankan posisi diamnya. Nah, pada peristiwa yang kedua, benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diamnya. Ini berkaitan dengan sifat kelembaman suatu benda. Kejadian ini berkaitan dengan hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah, prinsip inilah yang menyebabkan kita terdorong ke depan ketika bis direm secara mendadak karena berhubungan dengan sifat kelembaman diri kita. Prinsip ini jugalah yang memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di mobil, agar pada saat mobil direm mendadak, kita tidak terjatuh ke depan.
Kalian sudah paham kan tentang hukum 1 Newton sekarang? Kamu masih ingat kan dengan percobaan mendorong meja di rumah kamu? Apakah ada perbedaan antara kamu mendorong seorang diri dengan mendorong bersama saudaramu? Pasti pada saat kamu mendorong berdua dengan arah yang sama, maka meja akan lebih cepat bergerak dibanding jika kamu sendiri. Mengapa demikian? Karena gaya yang diberikan ke meja lebih besar jika berdua dibanding sendiri. Kegiatan tadi membuktikan bahwa percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan gaya. Nah, bagaimana jika kamu mendorong benda yang lebih besar daripada meja? Misalnya, lemari pakaian. Apakah gerak lemari lebih cepat daripada meja atau sebaliknya? Pada saat kita mendorong lemari, geraknya akan lebih lambat. Karena pada saat kamu mendorong lemari, massa lemari lebih besar dibanding massa meja, sehingga menyebabkan percepatannya lebih kecil. Dari kedua kegiatan tadi membuktikan bahwa percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Hal ini berkaitan dengan peristiwa hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa kelembamannya. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan sigma F dibagi M, dengan A sama dengan percepatan benda, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sigma F sama dengan resultan gaya, satuannya adalah Newton. Dan M sama dengan massa, satuannya kilogram. Contoh soalnya, gaya 20 Newton pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitung percepatan benda tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama kita catat dulu diketahuinya. F sama dengan 20 Newton, M sama dengan 2 kg. Yang ditanya adalah A sama dengan berapa? Untuk mencari percepatan benda, kita menggunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F dibagi M, sama dengan gayanya 20 Newton dibagi dengan massanya 2 kg. Sehingga nilai A-nya sama dengan 10 N per kilogram atau 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan bendanya didapat sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk perhitungan hukum 2 Newton. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Coba sekarang kamu praktekkan tanganmu memukul meja. Apa yang kamu rasakan? Pasti tanganmu sakit kan? Mengapa? Pada saat kamu memberikan gaya terhadap meja, maka meja memberikan gaya reaksi kepada tanganmu. Hal ini
berkaitan dengan peristiwa hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Sehingga F aksi sama dengan negatif F reaksi. Tahukah kamu bahwa burung terbang itu bisa dijelaskan menggunakan hukum 3 Newton? Pada saat burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Sampai di sini, kalian bisa memahami kan tentang konsep hukum 3 Newton? Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat dan dapat adik-adik pahami. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja. Kemudian jangan lupa cuci tangan, jangan lupa makan makanan bergizi serta buah-buahan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, jaga jarak, dan melakukan